Saudara, satu lagi anggota keluarga yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga kesehatan tenaga medis di Madura, Jawa Timur meninggal dunia. Seorang dokter di Puskesmas Socah, Bangkalan ini meninggal dunia setelah ayah, ibu, dan adiknya yang seluruhnya tenaga medis wafat dengan berstatus positif COVID-19. Dr. Anang Eka Kurniawan, salah satu dokter umum yang bertugas di Puskesmas Socah, Bangkalan, Jawa Timur ini meninggal dunia pada Jumat 19 Juni lalu. Bulan Juni ini menjadi bulan berduka bagi keluarga besarnya. Dr. Anang meninggal dunia hanya dalam hitungan hari setelah sang adik, ibu, dan ayahnya di Sampang berturut-turut meninggal dunia sebagai pasien COVID-19. Setelah mengisolasi diri sejak sang ayah meninggal 5 Juni lalu, Dr. Anang dikabarkan meninggal dunia di kediamannya di Surabaya. Namun, belum dapat dipastikan apakah wabah ini juga menjadi penyebabnya. Kakaknya Dr. Denny yang meninggal di Sampang. Dr. Denny itu ayah dan ibunya perawat dan bidan senior di Sampang. Itu terkonfirmasi 3 itu ya. Dr. Anang ini setelah ayahnya meninggal 2 minggu dia tidak masuk di puskesmas. Sejak ibunya meninggal 2 minggu yang lalu dia udah nggak masuk, dia isolasi mandiri istilahnya. Nah setelah itu kita nggak ada kontak, teman-teman puskesmas saja nggak ada kontak. Kita juga belum ada informasi beliau itu sudah periksa belum, cuma meninggalnya di rumahnya informasi. Jadi keterangan positif hendaknya tidak ada keterangan. Ganasnya virus corona merenggut nyawa satu keluarga yang seluruhnya mengabdi di dunia kesehatan ini. Awalnya sang ayah yang baru memasuki usia pensiun sebagai perawat senior di Puskesmas Kedungdung, Sampang, meninggal dunia pada 5 Juni. Sehari berselang, sang ibu, seorang bidan senior di puskesmas yang sama juga meninggal dunia, dan keduanya tutup usia dengan berstatus pasien dalam pengawasan COVID-19. Pada 14 Juni 2020, Dr. Denny Dwi Yuniarto, seorang dokter puskesmas di Sampang, sekaligus anak kedua dari pasangan perawat dan bidan senior itu, juga meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19. Istri dan anak Dr. Denny yang masih berusia 3 tahun juga berstatus positif corona dan kini dirawat di Surabaya. Sebelum meninggal, almarhum Dr. Denny sempat menuliskan catatan kepada sejawat serta masyarakat yang ia bagikan lewat akun media sosialnya. Pesan terakhir dari seorang Dr. Denny, ini adalah realitas yang kita hadapi. Kita tidak meminta dipuja, kita tidak meminta disanjung. Kalau memang Anda harus keluar rumah karena pekerjaan dan perputaran ekonomi, insya Allah kita akan memahami. Tapi jangan curigai kami mengada-ngada dengan penyakit ini. Karena kita tidak akan tahu penyakit ini mengenai siapa dan di mana. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semua, nakes lebih waspada, dan masyarakat membantu ya dengan melakukan protokol kesehatan. Kalau masyarakat semakin banyak yang sakit, semakin berisiko dan berpotensi tenaga kesehatan kita tertular. Sejumlah puskesmas di Sampang pun kini ditutup sementara akibat petugas medisnya terkonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya Puskesmas Robatal, Tambelangan, dan Banyu Ates. Para petugas medis pun menjalani tes cepat untuk mendeteksi sebaran wabah COVID-19 di Sampang, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru terkait hal ini akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Sinta Mauludia di Surabaya, Jawa Timur. Sinta, apakah sudah ada informasi apa penyebab kematian dari Dr. Anang, sulung dari keluarga tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19 ini, Sinta? Ya, Maida dan juga saudara, terkait dengan kasus itu belum ada informasi resmi atau kepastian apakah Dr. Anang Setiawan masuk meninggal COVID-19 atau lainnya. Informasi yang didapatkan dari Dinas Kesehatan dan juga Ikatan Dokter Indonesia di Sumatera mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia 4 hari setelah kasus kasus dari Dr. Anang meninggal, memang Dr. Anang sempat sholat sendiri di rumah selama 15 hari begitu karena keluarganya sudah COVID-19
dan tidak masuk kerja di Puskesmas Kocah, Sampang, Madura. Selama 15 hari tersebut sebelum isolasi diri bahkan Dokter Anang sempat rapid test dan hasilnya non reaktif atau negatif rapid test. Kemudian tiba-tiba ada kabar mengejutkan bahwa Dokter Anang pun juga meninggal dunia pada tanggal sekitar 19 Juni 2020, 4 hari setelah adik kandungnya meninggal dunia. Nah, kami juga sempat mengonfirmasi kepada gugus tugas COVID-19 Jawa Timur, kepada rumpun kuratif begitu, Dr. Jibril. Tadi sempat saya tanyakan terkait dengan apakah Dr. Anang ini masuk dalam data pasien COVID-19, dan setelah dicek, ternyata memang untuk Dr. Anang Kurniawan ini tidak terdaftar dalam pasien COVID-19 di Jawa Timur, sehingga memang ini artinya kecil kemungkinan bahwa Dr. Anang meninggal karena COVID, karena sebelumnya rapid, non-reaktif, dan kemudian di data pasien tidak ada. Nah, informasi yang kami terima memang dari Dinas Kesehatan mengatakan Dr. Anang ini sempat merasa sangat berduka sekali karena orang tuanya meninggal dunia di awal Juni, kemudian disusul oleh adiknya, dan ini dimungkinkan juga dugaan sementara begitu dari Dr. Anang merasa sangat terpukul sehingga kemudian ia meninggal dunia pada 19 Juni 2020. Namun yang jelas terkait dengan hal tersebut, kami terus akan mengkonfirmasi kepada gugus tugas COVID-19 dan juga Dinas Kesehatan Sampang, apakah memang benar Dr. Anang ini meninggal karena COVID atau bukan begitu. Namun yang jelas untuk keluarganya yang lain juga, karena juga Dr. Anang memiliki keluarga kecil seperti istri dan juga anak, ini saat ini juga tengah ditelusuri untuk kemudian juga dilakukan rapid test atau tes cepat untuk memastikan apakah keluarga yang lain ini juga ikut terpapar COVID-19 atau tidak begitu, Pak Edo. Ya, Sinta, bagaimana juga dengan kondisi istri dan juga anak dari Dr. Denny yang merupakan adik dari Dr. Anang? Apakah masih dirawat di rumah sakit hingga hari ini? Ya, terkait dengan istri dari Dr. Denny dan juga anaknya yang masih berusia 3 tahun, informasi yang kami terima memang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Universitas Erlangga Surabaya, karena sebelumnya juga Dr. Denny pun meninggal saat dalam perawatan di Rumah Sakit UNER, sehingga memang untuk keluarga kecil ini, Dr. Denny, istri juga anaknya memang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk informasi terkini memang kondisinya membaik dan kami terus akan memantau terkait dengan seperti apa kondisi mereka saat ini di Rumah Sakit UNER Surabaya. Dan terkait dengan kasus meninggalnya tenaga kesehatan di Madura ini yang kemudian beberapa dirujuk di Surabaya, memang membuat dari pemerintah baik itu provinsi maupun juga kemudian Sampang dan Bangkalan Madura untuk menutup sementara dari sejumlah puskesmas di sana, karena juga anggota keluarga besar tersebut ini semuanya bekerja di sejumlah puskesmas yang berbeda-beda. Ada beberapa puskesmas yang ditutup seperti Puskesmas Robatal, Tambelangan, dan juga Banyu Ates, Sampang, Madura, yang kemudian juga saat ini seluruh tenaga kesehatan di sana juga tengah melakukan tes cepat atau rapid test untuk kemudian men-tracing, melacak apakah tenaga kesehatan yang lain juga terpapar COVID-19 atau tidak, begitu, Maidop. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.